Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Malam yang panjang itu sudah cukup melelahkan untuk Lokapala, Jambu Nada, Ayuandira, Mawar, Gagak Seta, Lingau dan Kamakanaka. Sesampainya Kamakanaka yang membawa Lokapala dalam kondisi cacat di tubuh bagian atas, segera disambut oleh Lingau dan dua orang puterinya yang bernama Ningrum dan Ningram yang bertugas merangkap sebagai nahkoda kapal Jong itu. Kedua putri Lingau berparas ayu dan anggun bila berjalan, namun gerakan mereka berdua sangat cekatan dan gesit. Usia mereka sama, yakni 18 tahun karena Ningrum dan Ningram anak kembar. Membedakan mereka dari warna pakaian, merah muda warna pakaian Ningrum yang lebih tua seminuman dari Ningram dan warna jingga pakaian yang dikenakan Ningram. Di kapal Jong itu juga ada anak buah kapal yang berjumlah 50 orang. Uniknya semua anak kapal adalah wanita yang rata-rata berusia 20-an tahun. Gerakan mereka gesit, pertanda mereka menekunin olah kanuragan. Mereka semua adalah murid-murid dari kelima istri Lokapala. Setiap 10 anak buah kapal dikepalain salah satu dari ke-10 anak buah kapal itu yang merupakan murid kepala dari masing-masing istri Lokapala. Ada 5 regu yang setiap regunya berlainan pakaiannya. 5 warna mewakili setiap regu, yakni warna merah, kuning, hijau, biru dan hitam. Kapal Jong milik Lokapala memiliki panjang 20 depa di mana satu depa sama dengan 2 meter. Dengan lebar kapal 6 depa di tengah, melengkung ke buritan depan dan belakang yang sama berakhir 2 depa lebarnya. Sungguh kapal Jong yang cukup besar, sepertiga dari panjang kapal perang Majapahit yang memiliki panjang 60 depa dan lebar 20 depa di buritan belakang yang mampu menampung 1000 prajurit tempur. Jambu Nada dan Mawar sampai tak lama setelah Kamakanaka dan Lokapala mendahului mereka. Kamakanaka segera menemui Arya Kamandanu yang tak sadarkan diri sejak ia ditemukan oleh Lingau dan Lokapala di samping mayat Amangkubumi Arya Tadah. Sebelum menemuin Arya Kamandanu di bilik lain, Kamakanaka memberitahukan Lingau yang bersama Ningrum dan Ningram bagaimana cara mengobatin tulang pipa belikatnya Lokapala. Beruntung di kapal itu ada salah satu bilik khusus berisi bermacam-macam bahan obat, persediaan bahan obat yang memang sudah dipikirkan Lokapala sebelum kapal Jongnya siap dipakai untuk berlayar dari Pulau Kencana Lokapala ke Pulau Jawa. Lingau dan Ningram segera membuat obat yang diminta Kamakanaka. Sedangkan Ningrum menyambut Jambu Nada dan Mawar. Ningrum sudah mengenal Mawar, begitu juga dengan Ningram dan para anak buah kapal itu karena Mawar sering berkunjung ke Pulau Kencana Loka bersama kembar. Obat itu kalau sudah jadi, akan dioles ke bagian belikat. Setelah selesai dioles, bagian belikat itu mesti ditutup dengan daun pisang dan dibungkus dengan kain lalu ikat di bahu, pinggang dan bawah leher. Obat itu sejenis salep berwarna hitam dan bertekstur sangat kental. Sebelum dioles, salep yang sudah jadi harus dicampur air hangat kuku dari air hujan yang ditadah dalam kendi tanah liat, baru boleh dioleskan. Jambu Nada dan Mawar diantar ke bilik masing-masing yang baru dibereskan oleh anak buah kapal. Namun Jambu Nada hanya menitipkan 3 buntalan pakaian yang dijinjingnya itu pada Ningrum untuk ditaruh ke biliknya dan Mawar. Ningrum meminta salah satu kepala regu menaruhnya. Kepala regu yang berpakaian kuning polos itu menaruh semua buntalan di bilik Jambu Nada. Jambu Nada minta diantar ke tempat ayahnya. Ningrum pun segera membawa Jambu Nada ke bilik Arya Kamandanu yang terletak di tengah badan kapal. Mawar mengikuti mereka berdua, padahal Jambu Nada sudah menyuruh Mawar untuk beristirahat di bilik. Sesampainya di dalam bilik Arya Kamandanu,
Jambu Nada terenyuh hatinya melihat ayahnya terbaring tak sadarkan diri dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya dibungkus kain putih. Di situ sudah ada Kamakanaka yang sedang memeriksa tubuh Arya Kamandanu. Butuh waktu lama bagi Kamakanaka mendeteksi luka-luka Arya Kamandanu, terutama luka-luka di dalam tubuh. Kemudian Kamakanaka memulai pengobatannya pada Arya Kamandanu dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Jambu Nada saat terluka dan tak sadarkan diri. Kamakanaka berdiri di samping tubuh Arya Kamandanu dan merentangkan tangan kanannya ke atas tubuh Arya Kamandanu. Tak lama di pertengahan telapak tangan kanannya memancar cahaya hijau. Kemudian terpencar sinar-sinar kehijauan ke sekujur tubuh Arya Kamandanu. Seminuman kemudian, sinar-sinar itu lenyap masuk ke tubuh Arya Kamandanu seolah-olah tersedot masuk begitu saja. Akan tetapi, tidak seperti kondisi Jambu Nada yang langsung tersadar begitu sinar-sinar kehijauan tersedot masuk semuanya ke dalam tubuhnya, Arya Kamandanu masih tak sadarkan diri. "Bagaimana Eyang Besar?" tanya Jambu Nada pada Kamakanaka setelah orang tua itu selesai melakukan hal itu pada Arya Kamandanu. Kamakanaka menghela nafas beberapa kali sebelum menjawab pertanyaan Jambu Nada. Kondisi ayahmu sangat parah. Kamu tak perlu khawatir. Eyang akan mengobatin ayahmu sampai sembuh. Namun Eyang memerlukan sejenis batu mustika yang hanya dimiliki oleh sejenis ikan purba. Batu mustika itu berada di punuk kepala atas ikan purba itu. Jantung ayahmu sudah ditembus hawa beracun dari racun selaksa racun. Eyang sudah mengobatin luka-luka luar ayahmu. Banyak sayatan benda tajam di punggung, kedua paha, kedua lengan atas, bahu kiri dan dada kanannya. Luka luar ini pasti sembuh beberapa hari ke depan, sedangkan luka-luka di dalam tubuh ayahmu sangat parah. Racun sudah menetap di usus, lambung, hati, ginjal, paru-paru dan sekarang sudah masuk ke jantung. Ayahmu memiliki tenaga murni tatanan tinggi, tak mudah dia tewas begitu saja. Jambu Nada langsung tersungkur di lantai papan kayu ulin. Mawar merangkulnya dari belakang. "Kakang, ayahmu pasti sembuh. Minta pertolonganlah pada Sang Hyang Widi Kakang. Aku sudah sering ditolong Sang Hyang Widi sejak dikejar-kejar prajurit kota raja," ucap Mawar menghibur Jambu Nada. Hohoho, sangat tepat dan benar perkataan Mawar ini. Eyang hanyalah perantara Sang Hyang Widi. Semua kesembuhan hanya milik Sang Hyang Widi. Kalau Sang Hyang Widi mengizinkan, kamu pasti bisa dapatkan batu mustika ikan naga emas berusia 2000 tahun itu. Ujar Kamakanaka berusaha menenangkan Jambu Nada. Cukup lama Jambu Nada berusaha menenangkan dirinya. "Eyang Besar, di mana aku bisa temukan ikan naga emas itu?" tanya Jambu Nada sambil berdiri kembali. Wajah tampannya mengeras. Tekadnya bulat untuk menemukan ikan naga emas berusia 2000 tahun itu, dan mengambil batu mustika dari punuk atas kepala ikan itu. Aku pernah mendengar keberadaan ikan naga emas itu dari Panglima Puaka Banua, sahabatku setelah kami berbaku hantam. Kakang Puaka juga seorang ahli pengobatan. Dia pernah mengajak aku untuk mencari batu mustika ikan naga emas itu. Namun saat itu aku sedang mengemban tugas negara. Akhirnya dia sendiri pun tak jadi mencari ikan naga emas itu sendirian karena menurutnya, ikan itu sangat ganas bila sudah diganggu. Dia butuh aku untuk membantunya menangkap ikan itu. Batu mustika ikan naga emas itu berkhasiat menyedot racun di tubuh yang sudah menggerogotin organ-organ tubuh vital dan khasiat-khasiat lainnya seperti bisa membantu seorang ahli kanuragan melipat gandakan tenaga murninya hanya dengan meminum air bekas celupan batu mustika itu, dan khasiat-khasiat lainnya. Kala itu, Kakang Puaka berkunjung ke Darmasraya meminta izin pada Raja Darmasraya untuk membawa beberapa panglima Darmasraya membantu dirinya menangkap ikan naga emas.
Dia kekurangan orang-orang sakti karena ikan itu sangat ganas dan memiliki sisik-sisik besar mirip sisik ular yang sangat tebal, tahan dengan berbagai senjata. Dia membutuhkan batu mustika itu untuk pengobatan putera mahkota kerajaan Kesultanan Kedah yang terluka parah akibat baku hantam dengan Panglima Riam, Embara, Panglima Besar Kerajaan Campa yang datang berkunjung ke kerajaan Kesultanan Kedah. Terjadi salah paham antar putera mahkota dengan Panglima Besar Riam Embara. Putera mahkota mengira kerajaan Campa menyerang kerajaan Kesultanan Kedah. Kebetulan saat itu, kami dan Raja Darmasraya sedang melakukan perundingan terkait pengakuan kedaulatan Darmasraya Swarnabumi pada Singasari. Saat itu Raja Darmasraya sudah akan mengakuin kedaulatan Singasari. Namun melihat Panglima Puaka Buana datang berkunjung dari kerajaan Kesultanan Kedah, Raja Darmasraya langsung meminta waktu sepekan. Datangnya Panglima Besar Puaka Buana memberi angin segar pada Raja Darmasraya untuk menentang kami. Akhirnya aku dan Kakang Puaka saling baku hantam. Setelah baku hantam itu, aku dan Kakang Puaka menjalin persahabatan. Ikan naga emas itu berusia 2000 tahun lebih. Ada di bagian terdalam di sungai yang bernama Sungai Pawan. Sungai itu berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura ada di seberang laut, di bagian barat Laut Jawa Dwipa. Kota rajanya bernama Kota Raja Kendawangan. Ucap Kama Kanaka panjang lebar. Mawar yang mendengar ucapan Kama Kanaka yang panjang lebar itu terpaksa menundukkan kepalanya menahan kedongkolan dan juga geli, mau ketawa takut dosa dan kualat, karena hanya untuk menyebutkan di mana keberadaan ikan naga emas, orang tua yang bernama Kama Kanaka itu mesti bercerita dulu baru memberitahukan tempatnya. Eyang besar, apakah ada cara lainnya? Seperti meminta pemunah selaksa racun pada layang Samba, tanya Jambu Nada berpikir agak logis. Dia tahu selaksa racun itu berasal dari layang Samba. Sudah terlambat. Jantung ayahmu sudah terkena racun itu. Pemunah selaksa racun tak akan bisa menyembuhkan isi jantung maupun organ lain, hanya bisa menghilangkan racunnya. Eyang bisa hilangkan selaksa racun itu, namun Eyang tak bisa menyegarkan kembali organ-organ tubuh ayahmu. Tadi Eyang ada bilang, kamu jangan khawatir dulu, artinya Eyang akan menghilangkan racun itu dengan ramuan obat dan tenaga murni Eyang. Namun Eyang tak bisa menyegarkan kembali jantung dan organ tubuhnya seperti sedia kala. Hanya dari khasiat batu mutiara ikan naga emas yang bisa menyegarkan kembali organ-organ itu. Ayahmu bisa hidup tanpa racun, akan tetapi takkan lama karena efek racun selaksa racun telah membuat jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lambungnya rusak. Ujar Kama Kanaka menjelaskan agak detail. Eyang besar, aku sudah mengerti dan paham. Aku akan mencari ikan naga emas itu di kerajaan Tanjung Pura. Eyang besar, ayah masih bisa bertahan berapa lama lagi? Tanya Jambu Nada. Paling lama 2 warsa. Jawab Kama Kanaka. 1 warsa sama dengan 1 tahun.